This meeting is being recorded. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Oke. Untuk yang bisa menyalakan kamera boleh dinyalakan, untuk yang sedang ada kepentingan boleh di off ya. Ini kemarin semua sudah absen di si akad? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, ada share materi, bisa dilihat sama teman-teman. Kelihatan? Ya, Bu. Kelihatan. Oke. Oke, mikrofonnya boleh dimatikan ya. Nah, oke. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau kemarin sebelum UTS kita belajar siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, untuk setelah UTS ini ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, oke, di sini ada jenis perusahaan ya, ada 3. Tentu teman-teman sudah tahu ada perusahaan jasa, kegiatannya ya menyediakan layanan jasa, perusahaan dagang membeli barang dagangan dan menjualnya. Berbeda dengan perusahaan manufaktur ya, perusahaan manufaktur itu outputnya adalah produk, jadi beli bahan baku, diolah, kemudian menjadi produk jadi. Nah, yang akan kita bahas adalah perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang. Jadi kegiatan utamanya membeli barang dagangan dan menjualnya kembali. Banyak ya contoh perusahaan dagang ya. Toko-toko itu juga termasuk perusahaan dagang, minimarket. Jadi kegiatan utamanya ya membeli barang untuk stok, kemudian dijual kembali. Toko-toko sembako, banyak sekali. Penjualan mebel, penjualan motor, penjualan mobil ya. Di sini ada ciri-ciri utama perusahaan dagang. Tentunya transaksi jual beli barang merupakan aktivitas utama. Jangka waktu antara pembelian barang dagang dengan penjualannya biasanya 1 tahun. Jadi ketika beli barang jadi stok itu dijual lagi biasanya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada persediaan barang dagangannya. Nah, karena merupakan perusahaan dagang ya. Dan ada transaksi pengadaan. Pengadaan itu ya pengadaan stok. Kita beli barang, nah, kemudian dari mana penghasilannya? Tentu dari penjualan barang tersebut. Nah, sini ada ketentuan umum bisnis. Nah, jadi di perusahaan dagang ini ada penyerahan hak kepemilikan barang dagangan.
Jadi misalkan teman-teman nih bekerja ataupun punya usaha, kemudian usahanya bergerak di bidang dagang ya. Nah, ini ada penyerahan hak kepemilikan barang dagangan. Jika lokasi antara penjual dan pembeli berjauhan, penjual dan pembeli harus menetapkan terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan. Terdapat dua ketentuan yang lazim digunakan. Nah, ini biasanya sering dipakai di perusahaan-perusahaan. Ada yang pertama namanya FOB ya, atau free on board. Jadi, shipping point penyerahan hak kepemilikan barang dagangan dilakukan di gudang penjual. Dengan demikian, semua pengeluaran pengiriman barang sejak barang dagang dikeluarkan dari gudang penjual sampai tiba di gudang pembeli menjadi tanggungan pembeli. Nah, jadi ini istilah mudahnya seperti ongkir ya. Nah, mungkin kalau teman-teman suka beli online gitu ya, itu kan ongkir. Siapa nih yang menanggung ongkir? Oh, ditanggung sama pembeli. Nah, kalau di perusahaan istilahnya namanya FOB, free on board. Jadi semua pengeluaran pengiriman barang, jadi misalkan perusahaan nih, ibu punya pabrik di sini di Cikarang, kemudian ibu menjual barang dagangan ke misalkan Sumatera, ya. Nah, nanti ongkosnya, semua pengeluaran dari gudang Cikarang sampai tiba di Sumatera yang akan membayar adalah pihak si pembeli. Jadi di Sumatera yang akan membayar semua tanggungan. Jadi kan otomatis ketika membeli barang ada biaya transportnya ya. Misalkan ibu jual mobil dari sini. Nah, jual mobil misalkan 100 unit. Nah, untuk mengangkut mobil dari Cikarang itu kan butuh transport, butuh bayar macam-macam ya. Selain transport tentu ada pajak, kemudian ada asuransi juga. Nah, itu biaya semua pertanggungnya ditanggung sama si pembeli di Sumatera. Itu namanya free on board. Gitu. Jadi ongkirnya dibayar sama pembeli, gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau di akuntansi ini teman-teman misalkan nanti bekerja atau sudah bekerja, ini biasanya akan sering mendengar, oh nanti tipe penjualannya apa? Oh kita pakai FOB Pak. Oh berarti dibayar sama si pembeli. Ada yang namanya FOB destination. Penyerahan hak kepemilikan barang dagangan dilakukan di gudang pembeli. Dengan demikian, semua pengeluaran barang sampai barang dagangan nyampe di gudang pembeli akan ditanggung penjual. Dengan kata lain, pembeli tidak menanggung pengeluaran. Jadi ini kebalikan dari FOB. Kalau FOB destination yang menanggung semua pengeluaran, tadi misalkan ibu akan jual ke Sumatera. Nah, yang menanggung biayanya dari Cikarang ke Sumatera itu ditanggung sama ibu sebagai penjual. Ini namanya FOB destination. Nah, kalau tadi istilahnya dalam transport ya, siapa yang akan membayar. Nah, ini ada lagi terdapat ada ketentuan yang sering digunakan. Jadi ketika perusahaan jual beli barang kan tidak jarang atau bahkan banyak perusahaan yang tidak membayar cash karena biasanya perusahaan itu punya waktu pembayarannya sendiri. Jadi tentu apalagi ketika perusahaannya sudah besar kan tidak mungkin beli apa pakai uang tunai kan. Tadi contohnya ibu jual mobil nih. Kemudian si dari Sumatera kan tidak mungkin nih bayar cash. Oh, bayar pasti melalui bank. Dan biasanya perusahaan itu ketika akan membayar itu tidak setiap hari ada transaksi pembayaran. Biasanya misalkan 1 bulan
ada transaksi pembayaran ke supplier sebulan 2 kali. Tanggal misalkan 15 sama 30. Jadi ini otomatis pembayarannya disebut dengan kredit ya, karena memang pembayarannya tidak secara tunai, tapi barangnya dikirim dulu, nanti ada Kamu manual bisa. pembayaran. Oke, transaksi dua macam ketentuan. Yang pertama ada 2/10 N30. Nah, jadi ini basic ya. Kalau teman-teman nanti di bidang keuangan, di bidang marketing, nah ini tahu, oh pakainya 2/10 N30 nih untuk pembayarannya. Artinya apa? Nah, ini ada artinya bahwa potongan harga diskon akan diberikan sebesar 2% apabila pembeli melunasi utang dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi. Dan pembeli harus melunasinya dalam jangka waktu 30 hari. Nah, jadi ini tipe ya, ini 30 nih harusnya nih, teman-teman nih. Ini di sini nih 30 ya. Jadi yang pertama ada 2/10 N30. Artinya apa? Nah, si pembeli, contoh tadi Ibu jual mobil ke Sumatera ya. Nah, pembeli di sana, Ibu sudah kirim barangnya sampai di Sumatera. Kemudian pembayarannya kan tidak secara tunai, akan dibayar secara kredit. Jadi pembayarannya sebesar 2%, sebentar. Pagi, Bu. Bu Febri. Pagi, Bu. Oke, maaf ya, ada iklan. Saya Bu lanjutkan. Oke, tadi ada 2 ketentuan lazim yang digunakan. Jadi ketika ada transaksi, nah ada ketentuan pembayaran. Ada ketentuan pembayarannya. Yang pertama, 2/10 N30. Artinya tadi, ketika Ibu menjual mobil tadi ke Sumatera, nah barangnya sudah sampai di Sumatera, di sana, nah di customer, kemudian perusahaan ini Ibu akan memberikan diskon 2% jika si pembeli ini di Sumatera bisa melunasinya dalam jangka waktu 10 hari setelah barang diterima di sana. Dan N/30 artinya harus dibayar dalam jangka waktu paling lama adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Gitu. Jadi ini artinya ya, mendapatkan diskon 2% jika si customer di Sumatera bisa bayar dalam jangka waktu 10 hari. Dan harus dibayar lambat-lambatnya 30 hari. Tentu lewat dari 10 hari berarti tidak mendapatkan diskon. Tapi harus tetap dibayar lambat-lambatnya adalah 30 hari. Nah, itu contoh ketentuan pembayarannya. Jadi, kalau di perusahaan biasanya dipakai nih, oh pakai sistem pembayarannya apa, 2/10 N30. Tuh, jadi ada syaratnya, oh harus dibayar
dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian yang kedua, ada 2/10 end of month. Nah, ini juga sama, ketentuannya jika pembeli, tadi Ibu contohkan pembeli Ibu di Sumatera bisa bayar dalam jangka 10 hari, akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Dan harus dilunasi, misalkan lebih dari 10 hari ini boleh, tapi tidak mendapatkan diskon. Dan harus dilunasi ketika tanggal terakhir bulan terjadinya transaksi. Nah, jadi di sini kalau tadi 2/10 N30 itu artinya mendapatkan diskon 2% jika pembayaran dalam jangka 10 hari dan harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari lambat-lambatnya. Nah, kalau ini lambat-lambatnya dibayar pada akhir bulan. Misalkan pengiriman tadi mobil dari Cikarang ke Sumatera tanggal 5. Kalau 2/10 N30 lambat-lambatnya itu tanggal 5 bulan depan sudah harus dibayar. Tapi kalau 2/10 end of month, lambat-lambatnya itu barang dikirim tanggal 5. Lambat-lambatnya akhir bulan nih. Oh, akhir bulan 31 Desember harus dibayar. Itu perbedaannya ya. 2/10 N30 sama N30. Kemudian di akuntansi perusahaan dagang juga ada retur. Nah, mungkin teman-teman ketika membeli barang atau di perusahaan membeli barang tapi barangnya tidak sesuai kan bisa dikembalikan ya. Nah, jika barang dagangan diperjualbelikan tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami rusak, nah jadi pembeli lazimnya dapat mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjual atau meminta keringanan harga kepada penjual jika barang yang diterima tidak sesuai keinginan. Jadi dalam istilah akuntansi disebut retur ya atau pengembalian karena barangnya tidak sesuai. Nah, kemudian di sini ada semua pengeluaran yang terkait langsung dengan aktivitas mulai dari perolehan barang dagangan dengan barang dagangan siap dijual dikelompokkan sebagai kos atau harga perolehan atau harga pokok barang dagangan. Komponennya, nah ini di akuntansi juga ada istilah harga perolehan atau harga pokok barang dagangan. Nah, komponen utamanya ada harga beli barang dagangan, ada retur, ada keringanan harga pembelian. Nah, potongan pembelian dan pengeluaran pengiriman. Nah, sistem pencatatan akuntansi barang dagangan ini ada 2 sistem. Nah, sistem yang pertama perpetual ya atau disebut dengan sistem kontinu. Perusahaan barang dagangan dicatat di akun khusus yaitu akun persediaan barang dagangan secara kontinu seiring dengan peristiwa yang terjadi. Nah, jadi di akuntansi ini pencatatannya ada 2, ditulis secara terus-menerus nih setiap ada transaksi. Oh, langsung ditulis. Berbeda dengan sistem periodik. Nah, kalau sistem periodik, perubahan barang dagangan dicatat di akun persediaan barang, lazimnya dilakukan di akhir periode. Jadi, tinggal melihat saja berapa sih di akhir itu, periode itu barang dagangannya tinggal berapa, itu disebut sistem periodik. Dan sistem margin keuntungan, nah pada dasarnya setiap perubahan barang dagangan dicatat seperti halnya sistem perpetual. Yang membedakan adalah margin keuntungan dicatat ketika terjadi penjualan. Jadi dalam akuntansi perusahaan dagang bisa juga nih di jurnal ini dicatat ketika Ibu tadi jual mobil keuntungannya satu mobil 20 juta itu dicatat. Nah, ini namanya sistem margin keuntungan.
Oke. Ini suara Ibu jelas nggak ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, tadi ada yang chat suaranya kecil. Mungkin sinyal ya. Iya, mungkin, Bu. Oke. Jadi itu tadi sekilas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Boleh kalau ada yang ditanyakan. Ya, pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Febri, mau nanya nih saya dengan Arif. Ya. Tadi waktu yang 2/10 kan 2% dibayar selama 10 hari per 30. Nah, kalau 2/10 itu kan 2-nya 2%. Kalau N per 30 tuh masuk dari N itu sendiri apa tuh, Bu? Nah, yang ini ya, Ibu buka lagi ya slide-nya. Sorry. Ada ya di layar ya. Iya, Bu, ada. Nah, tadi 2/10 N 30. Nah, jadi di sini ketentuannya betul 2% jika dibayar dalam 10 hari. N30 itu lambat-lambatnya dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Maksudnya begini, misalkan di sini tadi Ibu dari Cikarang itu menjual mobil 100 unit ke Sumatera. Ibu pengiriman barang tanggal 10 Desember. 10 Desember. Barangnya dikirim ke Sumatera. Kemudian dari pembeli di Sumatera ini, kita janjinya 2/10 N30. Jika si pembeli dalam jangka waktu 10 hari, jadi dari tanggal 10 harinya itu berarti sampai tanggal 20 ya. Dari antara dibayar mulai tanggal 10 sampai 20 Desember. Nih dibayar nih 100 unit mobil plus ongkosnya ya. Nah, itu nanti si pembeli dapat 2%. Tapi boleh misalkan dibayarnya ternyata lebih dari 10 hari. Nanti bayar di tanggal misalkan 25. Itu kan lewat dari 10 hari ya. Nah, itu tidak mendapatkan diskon. Dan N30 itu artinya lambat-lambatnya yang 100 unit mobil tadi dibayar itu dalam jangka waktu 30 hari. Misalkan tadi dikirim tanggal 10 Desember. 30 harinya berarti 10 Januari ya. Jadi sebelum tanggal 10 Januari ini sudah harus dibayar. Jadi otomatis lewat dari tanggal 10 itu tidak lewat dari 10 hari tidak mendapatkan diskon. Tapi tetap harus dibayar kan tadi mobil yang sudah dikirim. Nah, itu lambat-lambatnya pembayaran mobil tersebut karena sudah dikirim harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Jadi pengiriman 10 Desember. Nah, sebelum 10 Januari, karena 30 harinya kan berarti 10 Januari itu harus dibayar. Gitu. Jadi 30 hari itu jangka waktu paling akhir batas pembayaran ya Pak Arif ya. Seperti Ya. itu. Berarti ini tuh seperti rumus ya? Iya, betul. Ini ada artinya. Yang baku. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah pernah bekerja di perusahaan, ada juga ini, kita kan setiap sudah mengirimkan barang, tentu kita menagih kepada si pembeli berupa invoice. Nah, invoice atau surat tagihan.
nanti teman-teman nanti Ibu kasih contoh surat tagihan itu. Nah, di surat tagihan itu nanti jelas ada keterangan siapa si pembelinya Sumatera, misalkan showroom apa ya, kemudian jangka waktu pembayaran. Nah, ini udah ada tulis di fakturnya, surat tagihannya. Oh, syarat pembayarannya 210 N30. Kemudian ketentuannya lagi pakai FOB. Di surat tagihan ditulis FOB. Oh, berarti si ongkos pengiriman dari sini ke Sumatera dibayar sama si pembeli di Sumatera. Kemudian tentu ada harga barangnya, berapa kuantitasnya, berapa jumlah barangnya, jumlah mobilnya, total harga mobilnya, dan nanti selain ada surat tagihan juga ada surat tagihan pajaknya, karena setiap transaksi kan dikenakan pajak ya. Gitu. Jadi ini nanti ada dalam surat tagihan, ada keterangannya, karena merupakan syarat pembayaran. Gitu. Oke. Halo? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oke ya, tadi apa namanya baru sistemnya, sistem perusahaan dagang. Nah, nanti setelah ini akan Ibu bahas jurnalnya. Saya Nggak masuk. Tadi nggak keangkat. Oke, jadi sudah paham ya ada Ini syarat ada pembayaran. Ada salah masuknya kan? Ribut. Pojok. Bu Febri, satu lagi Bu. Oke, boleh. Singkat saja. Tadi yang terkait retur dan Retur. keringanan harga. Ya, Iya. retur itu ketika kita melakukan satu jual beli, berarti di awal sudah ada komunikasi kesepakatan tidak Bu? Kan biasanya ada tuh terjadi kalau barang yang rusak kemudian si penjual tidak mau menerima gitu. Ada beberapa persyaratan dan poin-poin lah gitu seperti itu. Itu Ya. bagaimana Bu? Iya, itu biasanya memang sudah ada di awal perjanjian. Jadi retur itu nanti ketika ada barang rusak, apakah dikembalikan atau diberikan keringanan harga. Itu juga sudah ada di awal perjanjian. Oke. Oke. Oke Bu, makasih. Oke, Ibu. Ganti slide berikutnya ya. Untuk pertemuan yang tadi sudah. Ini kalau Zoom-nya nanti keluar, silakan masuk lagi dengan link yang sama ya. Oke. Ya, ada suara kereta ya. Siapa ini? Kayaknya lagi di stasiun nih Bapak, siapa ini? Nah. Oke, di sini ada terlihat ya. Ada di layar jurnal umum, buku harian khusus, perusahaan dagang. Ada ya? Ada Bu, ada. Oke. Ya, siap, ada Bu. Nah, dalam perusahaan transaksi yang utama, karena ini perusahaan dagang berarti transaksi utamanya adalah menjual ya.
penjualan barang dagangan di perusahaan dagang disebut dengan penjualan. Penjualan barang secara tunai dicatat sebagai debit pada akun kas. Nah, jadi ketika ada penjualan tunai, tentu kas kita bertambah karena bayarnya secara tunai cash. Nah, kasnya bertambah di sisi debit dan kreditnya ada namanya penjualan. Kalau perusahaan jasa kan kemarin setiap kita contohnya ada servis TV ya. Kemudian pelanggannya sudah mengambil nih televisinya yang sudah kita perbaiki. Otomatis kita dapat penghasilan, debitnya kas, kreditnya pendapatan. Kalau di akuntansi dagang, kita dapat uang, debitnya kas, kreditnya itu penjualan. Ya. Kalau jasa itu pendapatan, kalau di perusahaan dagang, kreditnya adalah penjualan. Nah, dalam praktek biasanya penjualan